warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Alhamdulillah di sore ini aku bisa kembali buat nemenin teman-teman semua di Lucia Channel. Tararara. Oke, senang sekali sore ini aku bisa kembali hadir buat menyapa teman-teman semua di channel YouTube aku di Lucia Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, like, comment, dan share konten-konten di channel YouTube aku, ayo dong mulai sekarang subscribe, karena di channel YouTube aku ini bakal ada informasi-informasi penting khususnya buat kalian mahasiswa universitas terbuka atau kalian calon maba UT dan kalian maba UT atau teman-teman yang tertarik buat join atau kuliah di universitas terbuka. Oke teman-teman, jadi di video-video sebelumnya sudah aku bahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan universitas terbuka gitu teman-teman. Jadi tentang alur pendaftaran di UT, terus registrasi di universitas terbuka, dan pengalaman aku selama mengikuti perkuliahan di universitas terbuka gitu teman-teman. Jadi di sore ini akan tidak ada materi khusus, cuman aku akan membahas sedikit tentang bagaimana ujian THE atau Take Home Exam. Hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan untuk bisa menjalankan Take Home Exam. Oke teman-teman, sekali lagi aku ingetin, di sini aku membuat channel YouTube ini karena aku benar-benar ingin menjadi teman jauh kalian, terutamanya kalian mahasiswa UT, kalian maba UT, dan kalian calon maba UT atau teman-teman yang tertarik untuk join ke universitas terbuka. Oke teman-teman, langsung aja di sore ini Lucy bakal ngasih satu materi, yaitu tentang pengalaman aku selama menjalankan UAS THE Take Home Exam di universitas terbuka. Oke, jadi teman-teman, di universitas terbuka itu sebelumnya untuk ujian akhir semester atau UAS-nya itu menggunakan sistem langsung dengan lembar jawab ujian LJK seperti ujian nasional pada umumnya. Seperti ujian nasional menggunakan LJK. Cuman setelah adanya pandemi COVID-19, sistem UAS-nya itu diganti di universitas terbuka, yaitu dengan Take Home Exam. Artinya UAS-nya itu dari bentuk soalnya saja sudah berbeda. THE itu soalnya esai, biasanya terdiri dari 4-5 soal, dan kebanyakan sih yang udah aku alamin berarti 3 semester ini THE-nya itu esai soalnya 5 sih teman-teman gitu. Jadi THE itu merupakan salah satu terobosan atau langkah strategis universitas terbuka dalam menyikapi adanya pandemi COVID-19. Jadi sebelum adanya COVID-19, mahasiswa UT itu menjalankan UAS-nya itu di suatu tempat yang sudah ditentukan di UT. Contohnya aku. Dulu di semester awal aku UAS UT-nya itu secara langsung menggunakan LJK, dan soalnya itu pilihan ganda sekitar 50 soal gitu teman-teman. Dan aku mengerjakan di tempat yang sudah ditentukan UT, contohnya di SMK atau SMA atau SMP di dekat kalian yang sudah ditentukan dari UT gitu. Dan di situ itu bukan cuman kita aja yang satu pokja, tapi dari berbagai pokja dan dari berbagai wilayah gitu teman-teman, yang disatukan dalam satu tempat. Dan rata-rata itu satu kelas atau satu ruang ujian itu berbeda-beda prodinya teman-teman gitu, tidak melulu sama, jadi bisa aja berbeda gitu teman-teman. Oke, dan setelah adanya pandemi COVID-19, universitas terbuka itu melakukan langkah strategis atau melakukan terobosan dengan melakukan atau menyelenggarakan ujian akhir semesternya itu dengan Take Home Exam. Artinya mereka mematuhi aturan pemerintah, yaitu tidak menyelenggarakan TTM, baik tidak menyelenggarakan kuliah TTM maupun UAS yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Dan saat itu kalau ada kerumunan itu pasti bakal dikatakan itu akan menimbulkan klaster baru, dan tentunya universitas terbuka nggak mau melanggar aturan pemerintah dong. Dan dengan cepat universitas terbuka itu langsung menyelenggarakan UAS THE-nya itu setelah 1 semester vakum. Mereka mungkin menyusun rencana bagaimana cara kita tetap bisa menyelenggarakan UAS dan tidak ada pihak yang dirugikan, terutamanya mahasiswa, dan langsung aja UAS-nya itu THE. Terus kalau kalian tanya, Kak, awal-awal kakak itu bukan pindah sih ya, kayak berbeda itu loh metode UAS-nya, yang tadinya take home, yang tadinya UAS-nya langsung pakai LJK jadi Take Home Exam. Ada kesusahan nggak Kak awal-awal? Absolutely
Pertama-tama aku panik sih teman-teman, karena udah tahu model soalnya itu bakal esai. Yang aku panik itu karena belum ada arahan secara detail. Tapi setelah diselenggarakan klinik UT atau ibaratnya kayak seminar sebelum dilaksanakan UAS THE itu, aku jadi lebih agak lega, udah dapat gambaran. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa UT atau kalian yang sudah meregistrasi UT, kalau ada klinik ujian, seminar, hal-hal yang berkaitan dengan cara pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan universitas terbuka, menurut aku teman-teman wajib ikut, karena di situ kalian bakal dapat banyak pengalaman atau banyak pembelajaran gitu teman-teman. Jadi harus rajin-rajin mantengin medsos universitas terbuka di semua platform gitu teman-teman. Dan awal-awalnya pada saat aku melaksanakan UAS THE itu websitenya ngedown teman-teman. Jadi karena itu baru pelaksanaan pertama, otomatis secara teknis itu masuknya gangguan teknis ya teman-teman. Jadi websitenya itu ngedown sampai rame banget di media sosial yang mengomentari kenapa websitenya ngedown dan mahasiswa UT itu nggak bisa mengakses website THE, yaitu di the.ut.ac.id. Jadi di situ tuh website dimana teman-teman bisa mengunduh dan mengunduh soal dan mengupload jawaban gitu teman-teman. Tapi setelah adanya gangguan sistem itu, di keesokan harinya sudah lumayan lancar. Cuma di hari pertama itu sedikit trouble. Jadi nggak sedikit sih, emang trouble. Jadi websitenya itu ngedown, tapi di keesokan harinya itu langsung UT itu aku acungin jempol nih kalau bisa 4-2. Itu dari segi teknisnya itu keren banget. Jadi satu hari ada trouble, mereka keesokan harinya langsung perbaikan sistem semuanya, dan teman-teman di universitas terbuka bisa menjalankan UAS dengan basic take home exam. Artinya take home exam itu di situ kita alurnya yang pertama kita itu mendownload KTPU, kartu ujian, di akun sia.ut.ac.id. Setelah itu di situ kan udah ada jadwalnya juga yang tertera dan kalian harus mengikuti jadwal. Jadi kalau pas hari kalian gak ada jadwal UAS, mendingan kalian jangan akses, karena itu bakal berpotensi buat mengganggu yang lain, karena semakin banyak yang mengakses web UAS itu mungkin bisa mengalami gangguan. Jadi disarankan buat yang tidak ada jadwal ujian gak usah mengakses website the.ut.ac tersebut. Setelah mengunduh KTPU, kita harus melihat jadwalnya, dan menurut saya kalian penting banget buat ngeprint out jadwal itu buat kalian tempel di kamar atau gimana, soalnya itu bakal penting banget secara psikologi itu kalau wah aku ada UAS. Jadi setiap hari di kamar kan kita lihat, oh hari ini aku UAS, oh besok UAS gitu. Jadi kayak ada yang encourage atau nge-enhance di diri sendiri, kayak oh aku harus belajar gitu, aku harus serius gitu. Dari sisi aku sih seperti itu teman-teman. Dan setelah seperti itu, kalau kita ada jadwal berarti otomatis kita langsung bisa login atau mengunjungi website the.ut.ac.id dengan menyertakan password. Biasanya passwordnya itu sih tanggal lahir, kalau nggak NIM ya teman-teman. Jadi NIM, setelah itu tanggal lahir atau password. Tapi untuk semester terakhir yang kemarin, semester ke-6 aku THE itu passwordnya sudah ditentukan dari pihak UT yang sudah include di jadwal ujian kalian atau di KTPU kalian masing-masing. Jadi nggak pakai tanggal lahir. Kalau 2 semester sebelumnya masih menggunakan tanggal lahir, tapi kalau yang kemarin yang terbaru itu sudah ada password dari UT-nya langsung gitu, yang sudah include di jadwal atau di KTPU kalian masing-masing teman-teman. Jadi itu. Dan di website the.ut.ac.id, di situ itu kalian bisa mengunduh lembar jawab dan soal. Jadi soalnya itu akan muncul mulai pukul 00 dini hari, dan maksimal kalian upload jawabannya itu sama berarti 1 hari 00, tapi maksimal jawabnya itu 12 jam. Otomatis kalau kalian unduh soal pukul 00, kalian harus menguploadnya maksimal jam 12 ya, begitupun selanjutnya. Dan saran dari aku sih teman-teman harus bisa mengerjakan soal sebelum 12 jam itu, karena kita menghindari
terjadinya trouble atau banyak yang mengakses gitu teman-teman. Dan buat kalian yang memiliki jam bentrok, jam ujian bentrok, artinya satu hari itu ada 2 makul, kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Aku kemarin bentrok 2 makul, yaitu perkoperasian dan kebijakan publik. Jadi aku download soal untuk yang kebijakan publik itu pagi sekitar jam 6 dan aku upload itu asar. Dan setelah aku upload yang kebijakan publik, aku lanjut download soal yang perkoperasian dan aku kerjain. Jadi satu hari itu kita benar-benar full tenaga untuk melaksanakan UAS. Oke, setelah kalian unduh soalnya, kalian juga harus unduh BJU. Dan di situ itu maksimal filenya itu 2 MB yang kalian satukan dalam bentuk PDF. Yang pertama itu ada cover, yang kedua ada surat pernyataan, dan ketiga ada jawaban kalian, gitu teman-teman. Kalau kalian tanya, Kak, gimana cara efektif untuk mengerjakan THE? Menurut saya, kalian itu baca di pertanyaannya dulu, baru baca studi kasus. Apalagi kalau studi kasusnya itu panjang kali lebar kali tinggi alias luas. Kalian itu baca soalnya, setelah itu kalau sudah paham di soal, baru kalian baca sedikit di studi kasus. Tapi ada tipikal orang yang baca studi kasus, baru baca soal. Boleh sih, itu tergantung kalian. Tapi kalau kalian tanya ke aku, ya aku lebih ke baca pertanyaan, baru baca studi kasus, gitu teman-teman. Dan kalian pahami. Terus, Kak, bagaimana cara menjawab THE biar nilainya itu biar bagus gitu? Kalau menurut saya, sepengalaman aku, kalian itu hindari plagiasi atau hindari jawaban yang sama plek ketiplek dengan teman kalian. Jadi diusahain kalau THE itu kalian benar-benar kerjain sendiri, jangan kerjasama dengan teman kalian, karena itu bakal merugikan diri kalian sendiri. Karena apa? Kalau jawaban kita sama, plek sama teman kita itu, kita bisa dapat nilai E, teman-teman. Jadi hindari untuk bekerja sama dalam mengerjakan THE, karena ujian itu kan masing-masing gitu. Jadi percaya aja sama kemampuan diri kalian sendiri, nggak usah ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu nggak usah keron, nggak usah bingung, nggak pede dengan jawaban kalian. Kalian harus pede selama jawaban kalian itu make sense, masih di dalam benang merah jawaban, garis besar jawaban, dan kalian berpacuan pada modul. I think it's enough gitu, itu sudah cukup. So kalian itu must to enhance yourself, must to persuade yourself to believe kayak aku tuh pasti bisa mengerjakan ini, aku nggak boleh nggak percaya diri. Karena yang aku tangkap dari teman-temanku saat THE itu, mereka tidak terlalu percaya diri dengan mereka sendiri dan dengan kemampuan mereka sendiri, yang membuat mereka itu wasting time. Dengan cara apa? Dengan cara japri. Waktu japri jawaban ke temannya si A, B, C, D, E, di japri semua, mereka ngeresum jawaban teman-temannya itu, dan mereka itu bingung sendiri. Jadi itu yang membuat mereka itu lama menguploadnya. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, kita percaya diri dengan jawaban kita sendiri, selama menurut kita jawabannya itu masih make sense, masih dalam garis besar jawaban dari pertanyaan, dan kita berpacu pada modul, I think it's very enough. It was so kayak benar-benar itu enough, itu sudah cukup. Apalagi kalau kalian nambah referensi dari internet, tapi lebih bagus kalau kalian menambahkannya dari materi di buku modul, teman-teman. Jadi bagaimana alur menjawabnya? Yang pertama, kalian baca pertanyaan, lalu studi kasus, atau bisa studi kasus lalu pertanyaan, lalu kalian pahami betul pertanyaan apa dan jawaban apa yang diinginkan dari si pembuat soal. Biasanya di situ ada rules cara menjawabnya. Cuman aku akan mendeskripsikan sedikit bahwa pertama, kita itu harus membuka modul, kita pahami pertanyaan, kita buka modul. Kalau di situ ada pendapat di modul, kita cantumkan sebagai untuk merangsang otak kita untuk bisa menghasilkan jawaban. Setelah itu yang kedua adalah argumentasi kita atas pertanyaan, yang ketiga adalah kesimpulan. Dan juga kalau ada, kalian bisa menyertakan pendapat tokoh. Setelah itu kalian menambah argumentasi jawaban kalian atas pendapat tokoh tersebut, dan jangan lupa cantumkan nama tokoh tersebut dan tahun atau halaman kalian mengambil jawaban itu dari buku atau dari pendapat para tokoh. Setelah itu kalian mengungkapkan argumentasi kalian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hal yang paling penting adalah jangan lupa kalian
tidak memberi kesimpulan atas jawaban kalian, karena rulesnya ada 3: materi dari pendukung, jawaban kalian sendiri, kesimpulan. Itu very very important, itu menurut saya, dan udah aku buktikan, alhamdulillah nilainya aman semua teman-teman gitu. Dan buat teman-teman, setelah kalian itu menyelesaikan jawaban atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, saran aku teman-teman mengcek atau cross check kembali, ada jawaban yang terlewat, jawaban yang kurang tepat atau apa gitu. Jadi kalian harus benar-benar make sure kalau jawaban kalian itu aman dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan juga hindari kayak mengkopas dari website gitu langsung kalian copy ke jawaban, itu hindari banget. Kalau bisa nggak usah kopas-kopas di internet. Jadi kalian searching di internet itu cuma untuk memberikan gambaran aja, kalian jalan berpikir, lalu kalian buka modul gitu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu banyak kopas-kopas, itu nggak usah, bahkan kalau bisa itu jangan kopas. Jadi kalian searching di internet itu untuk merangsang otak kalian berpikir, otak kita semua berpikir atas pertanyaan yang kita tidak terlalu paham dan mungkin di modul nggak ada. Jadi itu untuk jalan berpikir aja, jangan statement di internet kalian asal kopas aja, itu kan nggak bagus juga ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah setelah kita meng-cross check, kita usahakan kita gabungin itu dalam satu PDF gitu teman-teman, dan maksimalnya diingat itu 2 MB, dan setelah itu kita bisa upload ke website thi.ut.ac.id setelah kita make sure atas jawaban-jawaban yang telah kita cantumkan sebelumnya. Dan setelah itu teman-teman mengupload, dan disitu kan ada review, kalau bisa di review lagi di websitenya itu setelah kalian benar-benar pastiin atau make sure itu sudah oke, that's right gitu, fine ya, langsung kalian upload aja. Dan setelah itu kan akan ada muncul kode atas uploadan kalian. Jangan lupa kalian screenshot atau kalian foto atau kalian catat kodenya. Biasanya kalau aku catat di buku modul kodenya, karena apa? Itu tuh buat mengedit jawaban kita kalau waktunya masih ada. Jadi kalau aku jawabannya itu masih salah, aku bisa edit, atau hal-hal yang kurang atau apa, kalian bisa edit. Yang penting kalian jangan lupa buat catat kode setelah upload jawaban, karena kode itu sebagai kunci kita masuk atau keyword kita masuk untuk mengedit jawaban atau menyunting jawaban kita sendiri teman-teman. Oke, jadi itu pengalaman aku selama mengikuti THE di UT di website thi.ut.ac.id. Dan buat aku saranin buat teman-teman, saat kalian hendak melakukan UAS THE itu, pikiran kalian itu benar-benar jangan hektik, harus benar-benar plong. Jadi sebelum THE usahakan teman-teman itu pikirannya itu jernih, plong, secara psikologis, secara fisik itu sehat, kayak kita benar-benar fine. Itu bakal membawa kalian ke kesuksesan THE, karena mood kita itu benar-benar menentukan hasil. Karena apa? Karena di situ kan soalnya itu esai, otomatis itu bakal memakan waktu kita untuk berpikir, kita beranalogi, kita pokoknya mencurahkan segala pikiran atas jawaban dari pertanyaan yang ada di soal THE tersebut. Oke teman-teman, jadi sekian materi sore ini tentang pengalaman aku selama mengikuti UAS THE dan hal-hal apa saja yang gak boleh kalian lakukan selama mengikuti THE. Jadi itu buat teman-teman yang mau request materi atau mengajukan pertanyaan untuk bisa aku jadiin konten untuk aku bahas, teman-teman bisa komen di bawah ini di Lucia Channel tentunya. Dan teman-teman yang belum subscribe sama nyalain tombol loncengnya ya, ayo subscribe, nyalain tombol loncengnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, sekian teman-teman materi di sore ini. Aku ucapin mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku. Ayo kita jadi teman jauh. Sebagai mahasiswa universitas terbuka, kita harus solid, kita harus bersinergi, harus saling sharing untuk bisa mendapatkan nilai terbaik dan lulus dari UT secepat mungkin sesuai dengan target yang kita telah atur, supaya kita bisa melanjutkan to the next step. Oke, sekian dari aku teman-teman di sore hari ini. Aku minta maaf kalau banyak kesalahan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.